Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ninda Rahmania dengan NIM 2336006 dari jurusan D3 Manajemen Informatika STIMIK Jayakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penggunaan bahasa pemrograman Python dalam menganalisis hubungan kualitas kopi dengan lokasi pertanian kopi. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan. Check it out. Informasi jurnal. Nama jurnal, Jurnal Publikasi Teknik Informatika atau JUPTI, volumenya vol 2, nomor 2, Mei 2023. Penulisnya Regina Lo, Alfred Albert Yunanto, Rasya Nueva Movia, Labert Aditama, Sujianto Ferdinand Wangsa, Natali Asdoyo Lidiaja, Rahmi Yulia Ningsih. Universitasnya Universitas Bina Nusantara. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, kajian teoritis. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil penelitian. Dan yang kelima, kesimpulan. Berikut yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu latar belakang. Latar belakang dalam jurnal ini yaitu pemilihan biji kopi sangatlah penting dalam industri kopi. Kualitas kopi yang tinggi tentunya memberikan rasa yang lebih enak. Tidak jarang para penjual minuman kopi ini tidak mendapatkan hasil yang memenuhi ekspektasi mereka. Hal ini biasa terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang kopi. Pengetahuan mengenai kopi ini dapat diperoleh dari analisa data mengenai kualitas kopi. Melakukan analisis sangat sulit dilakukan karena besarnya data yang ada menurut Lestari M. tahun 2021. Oleh karena itu dibutuhkan sarana berupa bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk analisis data. Diciptakan pada tahun 1990 oleh Guido van Rossum, Python menawarkan fleksibilitas dan kemudahan pengguna yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak ilmuwan data, peneliti dan pengembangan perangkat lunak menurut Cahyadi, MDPA, Tarjok, dan Purwanto tahun 2021. Penggunaan bahasa Python meliputi analisis data, pengembangan web, dan pengetesan perangkat lunak. Maka dari itu, bahasa pemrograman Python akan digunakan untuk menganalisis hubungan antara lokasi penanaman biji kopi dan kualitasnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kajian teoritis. Di dalam jurnal ini ada 4 kajian teoritis, yaitu yang pertama, konsep kualitas kopi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kopi, yang ketiga itu peran lokasi pertanian kopi dalam kualitas kopi, yang keempat itu penggunaan bahasa pemrograman Python dalam analisis data. Setelah membahas kajian teoritis, saya akan membahas tentang metode penelitian. Di dalam jurnal ini ada 4 metode yang dipakai untuk penelitian, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga metode analisis data, dan yang keempat visualisasi data. Setelah melakukan 4 metode penelitian tersebut, pasti ada hasil penelitian dari jurnal ini, yaitu yang pertama dari segi aspek-aspek yang menentukan kualitas kopi. Dalam menentukan nilai keseluruhan sebuah kopi, diperlukan ciri khas sebagai berikut. Yang pertama itu ada aroma, yang kedua itu ada flavor, yang ketiga itu ada aftertaste, yang keempat itu ada acidity, yang kelima itu ada body, dan yang keenam itu ada balance. Yang kedua ada hasil histogram variabel numerik kopi. Pada histogram berwarna biru itu menunjukkan hasil aroma kopi. Pada histogram yang berwarna merah
itu menunjukkan hasil flavor kopi. Pada histogram yang berwarna hijau itu menunjukkan hasil afterstate kopi. Pada histogram berwarna ungu itu menunjukkan hasil acidity. Pada histogram berwarna kuning itu menunjukkan hasil body kopi. Dan pada histogram berwarna hijau toska itu menunjukkan hasil balance. Yang ketiga ada hasil kolerasi kualitas kopi dengan aspek berbeda. Bisa dilihat dari gambar ini. Yang keempat ada hasil nilai kualitas kopi per negara. Kalian bisa lihat pada peta ini, wilayah yang berwarna kuning menunjukkan 84,5 cup. Wilayah yang berwarna oranye menunjukkan 84 cup. Wilayah yang berwarna merah menunjukkan 83,5 cup. Wilayah yang berwarna pink menunjukkan 83 cup. Wilayah yang berwarna ungu menunjukkan 82,5 cup. Wilayah yang berwarna biru tua menunjukkan 82 cup. Yang kelima, ada hasil ketinggian kebun kopi rata-rata negara produsen kopi. Wilayah yang berwarna biru tua menunjukkan 800 altitude. Wilayah yang berwarna ungu menunjukkan 1000 altitude. Wilayah yang berwarna pink menunjukkan 1200 altitude. Wilayah yang berwarna merah menunjukkan 1400 altitude. Wilayah yang berwarna oranye menunjukkan 1600 altitude. Wilayah yang berwarna kuning tua menunjukkan 1800 altitude. Dan wilayah yang berwarna kuning menunjukkan 2000 altitude. Dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan, yaitu dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Ethiopia merupakan negara produsen kopi dengan nilai kualitas kopi tertinggi, diikuti oleh Tanzania di posisi kedua dan Taiwan di posisi ketiga. Ketinggian dari permukaan kopi Ethiopia adalah 1.500 sampai 2.200 meter dari permukaan laut. Di Tanzania ketinggian 1.400 sampai 1.800 meter, dan di Taiwan kopi tumbuh di atas ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut. Suara K.A. Widya W. dan Gunadia IBP tahun 2018. Dari pembahasan jurnal tadi dapat disimpulkan penelitian yang berjudul Penggunaan Bahasa Pemrograman Python dalam menganalisis hubungan kualitas kopi dengan lokasi pertanian bertujuan untuk mengetahui jika kualitas kopi akan sebanding dengan ketinggian kopi yang ditanam, serta mengetahui ketinggian optimal penanaman kopi. Penelitian ini menggunakan dataset dari berbagai negara yang tersedia untuk menganalisis lebih lanjut jika ada korelasi yang bisa ditelitikan, serta mengevaluasikan data tersebut. Karena Python adalah salah satu bahasa pemrograman paling efisien, maka dari itu kita menggunakan Python untuk mengelola data serta mengevaluasi data yang berupa graf untuk mudah dimengerti bagi pembaca. Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, keselarasan topik terhadap industri kopi. Yang kedua itu penggunaan metodologi yang tepat. Yang ketiga itu ada menggunakan alat yang relevan dan efisien untuk menganalisis data yaitu Python. Yang keempat itu visualisasi yang menarik dan mudah dipahami. Dan yang kelima itu referensi yang memadai dan selaras sehingga mendukung argumen dan menganalisis penelitian. Kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama, penelitian ini mengalami keterbatasan data, yaitu hanya mengandalkan data dari sumber tertentu seperti Kaggle. Yang kedua,
kurangnya penelitian lebih mendalam. Yang ketiga, tidak ada analisis kualitatif. Yang keempat itu penyajian data yang sangat terbatas. Yang kelima itu kurangnya informasi aspek dari segi waktu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Ninda Rahmania dengan NIM 2336006 dari STIMIK Jayakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.